Hai semua, kali ini saya mau bikin brownies putih telur. Ini solusi banget buat yang punya timbunan putih telur di kulkas. Ini pemakaian putih telurnya juga lumayan banyak, jadi solusi juga biar anti mubazir putih telurnya. Dan ini menggunakan cream cheese di bagian atasnya, enak banget. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Baik, langkah pertama kita mau lelehkan dulu. Di sini ada di sisi, kemudian dilelehkan tim double bowl seperti ini ya. Kemudian dilelehkan sampai dia lebih leleh, setengah leleh lah. Kemudian baru masukkan butter margarinnya. Ini perpaduan butter dan margarin. Boleh juga menggunakan Blueband Cake and Cookies atau Palmia Royal yang ada kandungan butternya. Kemudian dilelehkan dulu. Setelah dilelehkan tinggal kita angkat dan biarkan suhu ruang dulu. Dan kalau misalnya di akhir-akhir masih ada sedikit butter atau margarin yang masih belum leleh sedikit, yaitu angkat aja nggak apa-apa, karena kan wadahnya juga masih panas, dia bakal leleh lagi sendiri nantinya. Kemudian kita dalam wadah mau campur. Di sini ada di sisi dan margarin tadi yang udah suhu ruang, ditambahkan dengan tepung terigu, kemudian ditambahkan juga dengan coklat bubuk, lalu diaduk rata dulu. Di sini kelihatannya bahan-bahannya banyak ya, karena memang menggunakan putih telur yang banyak. Tapi kalau sekiranya cocokkan aja putih telur yang misalnya adanya sedikit, ya sesuaikan aja, misalnya menggunakan setengah resep atau sepertiga resep gitu. Kemudian ini setelah rata diaduk kurang lebih nanti dia lebih halus aja gitu, kilap dan halus, nggak ada yang bergerindil seperti ini. Lalu kemudian kita sisihkan dulu. Kita akan kocok putih telurnya terpisah ya. Di sini putih telurnya sebanyak 450 ml, dan ini putih telurnya dari kulkas tapi sudah saya suhu ruangkan dulu, jadi nggak dingin ya. Lalu di mix menggunakan kecepatannya jangan kecepatan tinggi, kecepatan sedang aja, biar nanti cake-nya nggak ambles banget gitu saat nanti dipanggang. Lalu dimasukkan gula pasir juga bertahap, kurang lebih 3 tahapan pencampuran. Jadi gunakan kecepatan antara 1, 2, atau 3 tergantung mixernya ya. Kecepatan sedang aja deh, jangan kecepatan tinggi. Di mix sampai dia menjadi soft peak. Dan kemudian setelah seperti ini tinggal kita campurkan aja ke adonan coklatnya tadi. 3 tahap pencampuran, diaduk boleh menggunakan whisk, perlahan aja, jangan mengaduk berlebihan. Kemudian jangan langsung semua juga, pelan-pelan aja supaya bisa tercampur dengan rata ya, dengan baik. Dan di sini sudah terakhir, pencampuran terakhir. Tetap saya pakai spatula di akhir karena biasanya di bawah masih ada endapan pasta coklatnya, nggak keangkat dengan whisk, jadi diratakan lagi. Dan setelah selesai kita siapkan nih loyang. Saya pakai loyang ukuran 26 persegi, kemudian dialasi dengan baking paper. Boleh pakai loyang suka-suka deh, bisa menggunakan loyang tulban juga boleh, silakan sesuai dengan yang ada di rumah aja. Kemudian tinggal tuang aja nih adonannya, lalu kemudian kita akan membuat cream cheese-nya. Di sini saya ada sedikit aduk-aduk dikit karena mungkin ada pasta yang masih belum merata. Lalu dituang semua bersih dan tinggal kita sisihkan dulu. Kita akan membuat cream cheese-nya. Ini adalah cream cheese saya pakai merek Anchor atau Ancol tulisannya. Kemudian tambahkan gula halus, lalu tambahkan juga dengan
1 butir telur, tapi yang kecil aja telurnya. Kalau misalnya adanya telurnya sedang ya dikocok dulu terus bagi 2 gitu, jadi jangan banyak telurnya. Kemudian ini di mix sampai rata, kecepatan tinggi boleh, pokoknya sampai dia lebih lembut aja. Kemudian setelah dia lebih lembut seperti ini, tinggal kita, oh ya jangan lupa tambahkan vanila, kira-kira 1/4 sendok teh aja, vanila cair atau ada vanila bubuk atau pasta terserah. Kemudian ini tinggal kita tuang ke untuk memudahkan tuang, sebenarnya bisa aja sih langsung dituang pakai sendok di atas adonan coklat, tapi ini supaya rata saya menggunakan plastik segitiga. Di sini saya tuang dulu, kemudian tinggal saya semprotkan merata ke di atas adonan coklatnya. Setelah dituang merata, tetap nanti saya mau aduk acak aja. Gunanya dituang menggunakan piping bag seperti ini supaya lebih merata aja ke seluruh bagian adonannya. Kalau pakai sendok kan pastinya mencelok-mencelok gitu ya, apa ya, mencelok-mencelok. Ya udah pokoknya gitu deh. Ini diratain pakai pattern menggunakan sumpit seperti ini, kemudian tinggal kita panggang aja. Saya panggang di suhu 175 derajat, api atas bawah, lamanya 50 menit. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya, jadi bisa diperhatikan aja. Dan setelah matang, ini dia hasilnya. Dia akan lebih mengembang sedikit, tapi nanti begitu adem dia kempes sedikit sih, tapi nggak masalah. Tapi tekstur dari cake-nya itu sendiri nggak bantet ya, jadi dia mengembang. Ini tipe brownies yang mengembang, dan untuk cream cheese-nya di bagian atasnya juga lebih kering, nggak terlalu basah, jadi walaupun dibalik seperti ini dia aman-aman aja. Dan ini rasanya melengkapi deh, cake coklatnya, browniesnya menjadi nyoklat banget rasanya, sementara cream cheese-nya itu kan gurih, legit, asin gitu, jadi ini enak banget dipaduin sama brownies coklatnya. Dan ini kalau kita potong, kita lihat dia mengembang juga, lembut banget cake-nya. Dan ini recommended deh buat yang punya timbunan putih telur, jadi nggak mubazir, nggak kebuang, dan jadi olahan yang nggak gitu-gitu aja. Dicoba di rumah ya, boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi cake apa lagi, atau olahan putih telur apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe.